Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya Thomas Aquinas Pakas, mahasiswa PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Pastoral STPK 1 Fransiskus Asisi Semarang. Dengan NIM PPG 25104523. Saya sekaligus adalah guru di Lembaga SDI Meti, Kecamatan Wairei, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi dengan tema menegakkan kejujuran. Materi ini merupakan materi kelas 5 SD semester 2 dan saya menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Iya, satu. Baik, anak-anak sekalian, semoga pada pagi hari ini Bapak berjumpa dengan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana, sehat semua? Ya, silakan duduk kembali. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila rasa negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan kembali dan anak sekalian silakan duduk. Ya, baik, anak sekalian. Sebelum kita lanjut lagi, ya, Bapak akan absen kalian satu persatu, ya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau memelihara kami setiap hari dengan rezeki dan kesehatan. Engkau mengasihi kami melalui orang tua, teman, dan guru kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan belajar kami saat ini. Berilah kami semangat dan pikiran dalam belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat semakin memampukan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, dalam tepuk semangat. Silakan satu orang maju ke depan. Ya. Vira. Tepuk semangat. 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 Iha. Semangat. Semangat. Iha. Terima kasih. Silakan duduk. Duduk kembali ya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ya, Bapak akan memberikan 1-2 pertanyaan terkait pembelajaran kita minggu lalu, ya. Ya, sebelum kita topik pembelajaran kita minggu lalu. Ya, silakan, Fania. Tentang melestarikan lingkungan, Pak. Ya, tentang melestarikan lingkungan. Tentang apa? Tentang melestarikan lingkungan. Betul ya, anak-anak sekalian, tentang melestarikan lingkungan ya. Baik, terima kasih untuk Fania. Dan anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya lagi supaya kalian bisa mengingat lagi pembelajaran minggu lalu, ya. Bagaimana peran anak-anak untuk melestarikan lingkungan? Silakan. Ya, silakan, Moren. Menghemat air, ya. Ada lagi? Siapa lagi? Jevan, ya? Ya, menanam pohon di sekitar mata air. Baik, sudah. Anak-anak sekalian, apa yang dijawab oleh teman-teman kalian itu benar sekali ya. Mari kita tepuk salut untuk mereka ya. Tepuk salut ya. Salut. Ya, baik anak-anak, itu adalah topik pembelajaran kita minggu lalu. Sekarang Bapak mau memberikan 1-2 pertanyaan terkait gambaran untuk
proses pembelajaran kita, untuk tema pembelajaran kita yang akan kita laksanakan. Baik, anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya ini, apakah anak-anak pernah melakukan atau atas pembelajaran atau gambaran proses kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan atau temanya? Baik, anak-anak sekalian, tadi teman-teman kalian sudah memberikan gambaran terkait tema atau pokok pembahasan kita sekarang, ya. Tema atau topik pembahasan pembelajaran kita sekarang adalah tentang menegakkan kejujuran, menegakkan kejujuran. Baik, anak-anak sekalian, ya. Bapak mau memberikan 1-2 hubungan terkait tema minggu lalu dengan tema yang sekarang. Ya, tema minggu lalu itu terkait tentang bagaimana kita melestarikan lingkungan, dan sekarang bagaimana kita menegakkan kejujuran. Baik, anak-anak sekalian, ya, hubungan melestarikan lingkungan dan menegakkan kejujuran adalah tanggung jawab, ya, terhadap ciptaan, ya. Itu yang pertama, yaitu Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan itu dengan jujur, ya. Itu adalah hubungan antara kedua tema kita, yaitu tema minggu lalu dan tema hari ini, ya, tentang menegakkan kejujuran. Anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang adalah, ya, anak-anak sekalian, ya, dapat memahami arti penting kejujuran dalam kehidupan bersama, ya. Sehingga semakin tergerak hati kalian, ya, untuk menegakkan kejujuran, ya. Itu adalah apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anak sekalian, Bapak mempersilahkan kalian untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing, ya. Masuk ke dalam kelompok masing-masing. Ya. Sudah, ya? Sudah masuk ke dalam kelompok masing-masing. Dan sekarang Bapak akan mengajak kalian untuk buka buku halaman 189, ya, 188, 189. Baik. Sudah? Tapi sebelum itu, ya, Bapak ingin supaya kalian membaca bersama-sama, ya, kisah tentang, ya, cerita, ya, yang berjudul Tempuh Jarak 276 km dari Solo menuju Pasuruan, ya. Dan siswa tempuh 8 km naik sepeda, ya. Ya. Anak-anak sekalian, Bapak berharap supaya kalian membacanya dengan lantang, ya. Lihat di dalam layar monitor. Mari kita baca bersama-sama. Silakan. Terima kasih, anak. Sebentar kalian menulis pertanyaannya dan juga menjawab, ya, menjawab per kelompok. Diminta kerjasamanya yang baik di dalam kelompok, ya. Bapak akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD Bapak sudah menulis pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok 1 sampai kelompok 3, ya. Silakan ditulis. Setelah ditulis, dijawab pertanyaannya, ya, kerjasama di dalam kelompok.
dan sebentar anak-anak sekalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan satu persatu, ya. Silakan ditulis di buku, ya, di kertas. Ya, nanti setelah dikerjakan, setelah dibacakan, ya, nanti langsung kumpul ke depan, ya. Ya, kertas jawabannya. Silakan satu orang yang sebagai untuk tulis, yang lain untuk kerjasama, ya. Satu orang. Siapa sekretaris di sini kemarin? Yang kelompok 3. Ya, silakan. Alfred tulis, teman-teman yang lain melihat itu, menjawab, kasih tahu ke Alfred, ya, kerjasama. Begitu juga yang ini, ya, sekretarisnya yang tulis, ya, gitu. Tulis hasil pekerjaan, ya. Ya, silahkan. Bapak beri waktu 5 menit, ya, untuk kerjakan pertanyaan yang sudah diberikan, ya. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah sudah dikerjakan? Sudah. Baik, Bapak mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Dibaca dengan lantang, ya. Kesan membaca kisah-kisah orang jujur tersebut adalah inspiratif dan memotivasi. Mereka menunjukkan integritas dan komitmen pada kebenaran meskipun menghadapi tantangan. 2. Mengapa mereka bertindak jujur bahkan harus bersepeda sejauh puluhan kilometer? Jawab. Mereka bertindak jujur karena nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Bersepeda sejauh puluhan kilometer menunjukkan kesediaan untuk berkorban demi kebenaran. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik. Ya, yang berikut saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Manfaat berbuat jujur bagi diri sendiri adalah meningkatkan kepercayaan diri, membangun reputasi baik, mengurangi stres dan beban psikologis bagi masyarakat. Kejujuran dapat membangun kepercayaan dan kerjasama, meningkatkan kualitas hubungan sosial, menciptakan lingkungan yang adil dan transparan. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih W dulu. Kasih W, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Baik, saya persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Kejujuran adalah nilai fundamental yang membangun kepercayaan dan harmoni sosial. Agama mendorong umatnya untuk berlaku adil dan benar. Kejujuran mencerminkan karakter yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, ya. Sebelum Bapak memberikan 1-2 kesimpulan, ya, atas jawaban-jawaban yang kalian sudah berikan, ya. Bapak mau mengapresiasi kalian karena kalian sudah menjawab dan sudah bekerja sama dengan baik di dalam kelompok. Dengan tepuk salut, ya. Kita berdiri, silakan. Satu orang pimpin kita untuk tepuk salut. Ya, silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Anak-anak sekalian, ya, terkait cerita tentang anak-anak, ya, yang sudah kalian baca tadi, ya. Yang pertama, ya, apa yang sudah kalian jawab di dalam kelompok tadi, ya, semuanya bagus dan benar, ya. Tetapi kali ini Bapak akan memberikan rangkuman terkait jawaban-jawaban yang sudah diberikan kalian dan Bapak akan menambahkan 1-2. Yang pertama, ya, kita patut bangga dan
menghargai orang-orang yang berlaku jujur ya di dalam masyarakat ya. Ya. Yang kedua ya, di tengah berita-berita sekarang ya yang begitu banyak ketidakjujuran ya, kita masih menemukan banyak orang yang peduli ya dengan kejujuran dan dapat dicontohi. Ya. Yang ketiga, ya, orang yang bertindak jujur akan mendapatkan kedamaian hati, ya. Kehidupan yang tenang, ya. Siapa bertindak jujur, ia menghargai masyarakatnya. Siapa yang bertindak jujur, ia apa? Ia membangun masyarakatnya. Orang yang bertindak jujur dapat dipercaya dalam masyarakat, ya. Ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang ya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran yang berikut, yaitu kita akan membaca teks kitab suci ya. Ya, membaca teks kitab suci sama seperti tadi ya. Ya, sama seperti tadi. Bapak silakan membuka buku halaman 192 dan 190 193 ya. Ya. Bisa dapat lihat di layar proyektor ya. Ya, sama seperti tadi anak-anak sekalian membaca di layar proyektor itu Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai 37 dan dilanjutkan dengan Mazmur bab 32 ayat 1 sampai 11. Ya. Bapak persilakan kalian untuk membaca teks kitab suci di dalam dan Mazmur. Silakan. Kamu telah mendengar suara yang dikenakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersuka hati, melainkan berbahagia di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah maupun demi bumi, karena bumi adalah ciptaan hatinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepadamu, karena engkau tidak berkenan di mana atau menandakan pelayananku. Jika ada, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu adalah istirahat dari desa orang kafir. Tetapi orang percaya kepada Tuhan, hidupnya tetap setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Ya, terima kasih anak-anak sudah membacakan dengan baik teks kitab suci dan Mazmur yang ada di layar proyektor, dan Bapak mengajak kalian untuk melihat kembali di buku halaman 192 dan 193 itu ada teks Mazmur, dan kalian selanjutnya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah siapkan di LKPD ya, seperti tadi pada saat cerita tadi ya. Ya. Sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait teks kitab suci dan Mazmur yang sudah kalian bacakan ya di dalam setiap kelompok. Sebentar, ketika kalian sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan sudah yang kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan kerja bersama ya di dalam kelompok itu. Ditulis, dicatat, nanti setelah dipresentasikan, dikumpulkan di depan meja ya, di depan meja Pak Guru.
Sudah? Sudah, Pak. Ya. Baik, yang pertama saya berikan waktu kepada kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Atau belum? Ya. Kelompok 2 mungkin. Ya, silakan kelompok 2. Baca yang lantang ya. Agak maju sedikit ya. Mengapa orang dilarang bersumpah palsu? 1. Orang dilarang bersumpah palsu karena itu adalah tindakan tidak jujur dan dapat merusak kepercayaan serta hubungan dengan orang lain dan dengan Allah. 2. Orang dilarang biasanya untuk menegaskan kebenaran atau komitmen mereka terhadap sesuatu, namun menurut Yesus, kita tidak perlu bersumpah karena kata-kata kita seharusnya sudah cukup untuk dipercaya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kita tepuk tangan. Ya. Yang berikut saya persilakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Ya. Bagaimana ajaran Yesus tentang sumpah? Jawab. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak perlu bersumpah sama sekali. Jika kita ingin mengatakan sesuatu, cukup katakan ya. Jika benar dan tidak, jika tidak benar, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Apa akibat orang bertindak jujur di hadapan Allah? Jawab. Orang yang bertindak jujur di hadapan Allah akan mengalami kebahagiaan dan pengampunan dosa, seperti yang tertulis dalam Mazmur 32. Orang yang jujur dan mengaku dosanya akan ditebus oleh Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, sekarang saya berikan waktu yang berikut untuk kelompok 3. Ya, silakan. Kejujuran adalah nilai orang yang bertindak tidak jujur di hadapan Allah akan mengalami kegelisahan dan hukuman atas dosa-dosanya. Mereka perlu bertobat dan mengaku dosa untuk menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak memberikan peneguhan kepada kalian, rangkuman terkait dengan teks kitab suci dan Mazmur tadi, Bapak persilakan kalian. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Terima kasih. Baik, tapi sekarang Bapak akan memberikan 1-2 peneguhan untuk kalian terkait dengan teks kitab suci dan juga teks Mazmur tadi ya. Yang pertama dalam teks kitab suci tadi ya, adanya sumpah menandakan bahwa dalam masyarakat orang tidak saling jujur ya. Seandainya masyarakat menjunjung tinggi kejujuran, tidak perlu memberikan sumpah ya. Yesus mengatakan ya, dan Yesus melarang ya. Yesus menginginkan di dalam masyarakat ya orang saling jujur ya. Yesus menginginkan di dalam masyarakat orang saling percaya ya. Dengan demikian ya, Yesus katakan tidak perlu lagi adanya sumpah ya. Yesus berkata tadi di dalam Injil ya, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak ya. Ya. Sumpah menandakan adanya kejahatan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga dalam Mazmur bab 32 tadi, ketika menutupi kebenaran, pemazmur merasakan adanya apa? Ketika pemazmur mengeluh sepanjang hari, ya, pemazmur merasakan apa? Merasakan batinnya tertekan, ya, ya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, sebaliknya, ya, ketika kita, ya, merasa kita bertindak jujur, ya, dan benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama, ya,
kita merasa aman dan tenang, ya. Pemazmur katakan, berbahagialah orang yang jujur di hadapan Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, ya, dan tidak berjiwa penipu, ya. Ya, banyak kesakitan diderita orang fasik, ya. Tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia, ya. Pemazmur katakan, bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-soralah hai orang-orang benar, ya. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur, ya. Itu ada dalam Mazmur bab 32 ayat 2 dan ayat 10 sampai 11. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih, ya. Baik, sekarang Bapak akan memberikan 1-2 pertanyaan refleksi terkait tema kegiatan pelajaran kita hari ini, yaitu menegakkan kejujuran. Ini silakan dikerjakan, ya. Pertanyaan refleksi, tulis di kertas, ya, masing-masing. Ya. Ya. Di situ. Ya, simpan. Pelan-pelan. Silakan 1-2 rangkuman dari kitab suci, ya. Jangan bersumpah, ya. Tuhan Yesus katakan demikian, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, ya. Selebihnya kalau kita selalu bersikap tidak jujur, itu berasal dari si jahat, ya. Ya. Pemazmur katakan, ya, aku berdiam di dalam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, ya, karena mengeluh sepanjang hari, ya. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, ya. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas, ya. Pemazmur katakan demikian ketika dia tidak bersikap jujur, ya. Yang berikut dia katakan begini, berbahagialah, ya, manusia yang manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu, ya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, ya, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia, ya. Pemazmur katakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur, ya. Anak sekalian, itu adalah rangkuman atau peneguhan dari Bapak terkait kegiatan pelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita, Bapak mau memberikan 1-2 penyampaian. Semoga, ya, pembelajaran kita hari ini tentang tema menegakkan kejujuran, anak-anak bisa mengaplikasikan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya anak-anak sekalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur, ya, bisa dipercaya di dalam masyarakat, ya, sebagai anak-anak yang baik dan berlaku jujur di dalam kehidupan masyarakat. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, saya minta 1 orang anak untuk membawa kita ke dalam doa penutup dan kita berdiri. Saya persilakan anak Bulan untuk membawa kita ke dalam doa penutup. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas segala dosaku, sebab aku tak Engkau hukum, terutama sebab aku telah menang Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanlah ke orang yang berdosa ini. Dalam nama Bapa dan